sudah mulai memusuhi. Bahkan dulunya orang yang menyembah berhala, mereka ajak untuk taat kepada Allah Ta'ala, mulailah dimusuhi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya sampaikan terlebih dahulu, saya selingi dengan kejadian fenomena atau fenomena yang terjadi belakangan ini. Yang ini lagi santer di seluruh dunia, yang terkenal dengan virus corona. Kalau di Ahad subuh saya sampaikan nasihat. Nasihat Syekh yang cukup terkenal terkait dengan virus corona. Malam hari ini saya sampaikan solusi terkait dengan virus corona. Kalau udah ada kalimat solusi, berarti virus ini menjadi masalah. Makanya kita bisa mengevaluasi apa sih sebenarnya faktor penyebab munculnya virus corona itu. Waktu subuh sudah saya sampaikan ya. Termasuk ada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, termasuk di wilayah Wuhan, Cina. Binatang yang diharamkan justru malah mereka makan. Katak dimakan, kelelawar dimakan, ya, kelelawar dimakan dan seterusnya, ya. Itu faktornya. Bahkan di sana ada menentang hukum Allah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlainan dengan akidah mereka. Kejadian juga Uighur Muslim di sana dibantai. Ada yang diperkosa, ada yang dimasukkan di dalam penjara, disiksa dan lain sebagainya. Ini adalah sudah tidak manusiawi. Bahkan orang yang berjilbab dilarang menutup, orang yang bercadar dilarang. Ini yang terjadi. Ini lagi fenomenal. Dan sekarang dunia takut. Termasuk orang Indonesia sendiri sekarang takut. Kenapa? Indonesia sekarang udah masuk, udah ada yang kena virus corona. Ya, kita menghindarkan diri. Mudah-mudahan Hasan, khususnya si Pak Arya ini terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa solusinya? Silakan Bapak Ibu, nanti kembali lagi dibuka di rumah Al-Quran surah Hud ayat 117. Ini adalah sebuah solusi. Kalau negeri kita ingin aman dari bencana, kalau negeri kita ingin aman dari virus,
terutama saat ini adalah virus corona. Coba amalkan Quran surah Hud ayat 117. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat ayat di atas, perhatikan. Di sini tidak menggunakan kalimat wa ahluha sholihun, tapi di sini menggunakan kalimat wa ahluha muslihun. Kalau penduduk kita atau negeri kita ingin terhindar dari bencana, ingat, negeri kita ingin terhindar dari sebuah bencana, lakukan penduduknya itu adalah orang-orang yang muslim. Bapak Ibu, ayo kita perhatikan apa sih sebenarnya perbedaan antara solih dengan muslim. Soleh itu baik, muslim juga baik, tapi ada perbedaan. Al-Quran menyebutkan di sini bukan solihun, tapi muslihun. Dalam Al-Quran tersebut kalimatnya bukan menggunakan kalimat soleh, tapi muslim. Kalau soleh itu adalah orang yang baik, akan tetapi kebaikan itu hanya untuk diri sendiri dan orang lain. Saya sholat, tapi sholat saya itu untuk saya sendiri. Saya mengeluarkan zakat saya itu untuk diri saya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Tapi ingat, ada sebuah perbedaan dengan muslim. Muslim adalah orang yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, akan tetapi mereka juga memiliki jiwa dakwah atau ingin memperbaiki orang lain, atau ingin memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara, atau yang disebut orang yang baik tapi punya jiwa dakwah. Pahami dulu, itu muslim. Orangnya baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, tapi dalam dirinya itu punya jiwa dakwah, punya jiwa mengajak. Kalau belum mau mengajak, mohon maaf, itu masih digolongkan soleh. Makanya saya berharap kampung kita ini kampung yang mau mengajak. Bencana tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kampung itu kampungnya orangnya orang soleh, akan tetapi orang soleh itu juga mau mengajak. Ini kalau belum mau mengajak, mohon maaf, kita masih digolongkan baru sebatas orang soleh. Tapi kalau kita sudah barengi dengan mau mengajak, insya Allah kita termasuk bagian orang muslim. Saya punya adik ipar itu namanya muslim, mudah-mudahan termasuk dia orang yang baik dan mau mengajak, kan gitu kan. Harapannya begitu. Dan ini kampung kalau sudah dipenuhi oleh orang yang begini, insya Allah terhindar bencana, apalagi cuma virus. Makanya kalau asalkan kampung kita ini tetap jalan terus, ngaji malam Selasanya jalan terus, walaupun ustadznya saya sendiri wajahnya ya kayak gini, masalah ganteng tak paling ganteng, kalau mau bosan lah ibu. Setiap hari yang ditengok cuma saya aja, tapi syukur juga gak bosan-bosan. Ini harus diperhatikan. Muslim, orang itu yang penting muslim, jangan
Jangan soleh untuk diri sendiri aja. Kalau soleh diri sendiri Bu, insya Allah agak mudah. Saya bilang agak mudah. Tapi kalau yang namanya muslim, orang yang sudah mau mengajak, ini tantangannya berat. Ingat, saya kasih sebuah contoh. Rasul waktu usia lahir sampai usia 40 tahun itu masih tenang aja Rasul. Masih digolongkan orang yang baik. Kenapa? Karena belum sempat diangkat menjadi Rasul. Makanya dia belum berani ngajak. Tapi setelah Rasulullah SAW usia 40 tahun, mulai dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwahnya, mengajak orang lain. Ingat, dulu gak ada musuh. Setelah usia 40 tahun banyak musuh. Ayo, dengarkan. Sebelum usia 40 tahun gak mau kayak musuh. Tapi setelah mulai mengajak, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain. Yang penting bukan Abu Gosok. Mereka sudah mulai memusuhi. Bahkan dulunya orang yang menyembah berhala, mereka ajak untuk taat kepada Allah Ta'ala, mulailah dimusuhi. Kenapa? Rasul sudah posisinya posisi muslim, bukan soleh lagi. Kalau soleh, orang jahat sekalipun tetap ngomong kalau Rasul itu baik. Bapak Ibu, saat ini asalkan rajin sholat, rajin mendatangi pengajian, kemudian ada gerakan infak, ikut berinfak, gerakan sodako, ikut sodako, nanti masyarakat akan bilang baik ya itu. Tapi saat ibu bapak nanti mulai, kalian kok nggak mau berinfak, mulai ngomong, ayo berinfak, ada yang mulai benci, ada yang mulai nggak senang, betul nggak? Makanya orang yang berbuat baik itu ada jadi tantangannya. Tantangannya itu bukan musuh-musuhnya, termasuk orang Islam sendiri. Mereka akan jadi penghalang kalau nggak ada. Nah, ini pembedaannya Bapak. Inilah perbedaan antara soleh dan muslim. Ingat perbandingannya. Satu orang muslim lebih baik daripada 1000 orang soleh. Kalau di kampung ini ada satu orang yang mau mengajak aja, orangnya baik, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, tapi dia mau mengajak, itu lebih baik daripada 1000 orang. Makanya ini bagian dari jihad. Saya berharap kampung ini masing-masing mengajak. Posisinya bagaimana nanti akan saya jelaskan sesuai dengan firman Allah. Maka saya kasih gambaran yang masa Rasulullah SAW dari tadi. Surah Al-Hijr ayat 94, saat Rasulullah SAW mulai diperintahkan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Perhatikan, ini ada wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, perhatikan baik-baik. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini sudah mulai musuh. Makanya Rasulullah SAW saat beliau menerima perintah untuk berdakwah, untuk menyampaikan, saat diangkat menjadi Rasul, langsung diperintahkan sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Makanya dakwah Rasul ada ngomong. Dakwah Rasul itu pertama melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Waktu sembunyi-sembunyi ajak keluarga, orang-orang terdekat, kawan-kawan terdekat, itu namanya sembunyi-sembunyi. Tapi saat Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ini ada kalimat terangnya.
Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jauhi orang-orang yang musyrik itu. Mulai jauhi. Ajak mereka, dakwai mereka. Mulai di situ banyak musuh. Inilah peran Rasulullah saat posisinya sudah menjadi posisi pribadi muslim. Bukan hanya soleh. Makanya dulu saat soleh, waktu masih soleh, ya, insya Allah orang-orang musyrik ini tetap bilang Rasul itu orangnya baik. Asalkan mereka nggak mengganggu saya gitu, nggak mengganggu kita, nggak mengganggu kami, baik sebenarnya. Tapi keimanan dalam dirinya mereka tentang. Inilah perbedaan antara orang soleh dengan musyrik. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut di sini. Setelah dapat musuh, saya kembalikan di sini. Saat mempunyai posisi atau kedudukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41. Ini yang terkait dengan faktor pencegahan virus corona. Pertama, virus corona itu hanya akan bisa dicegah kalau di kampung itu banyak orang-orang muslim. Artinya ada orang yang baik untuk diri, baik untuk orang lain, tapi juga mau mengajak orang lain. Yuk ngaji yuk, pengajian malam Selasa yuk, pengajian Ahad subuh yuk, ayo sholat jamaah, ayo isi masjid kita, isi sholat di rumah Allah. Itu namanya ngajak. Posisi ibu nanti di mana posisinya? Setelah ibu bapak nanti mempunyai kedudukan, punya hak untuk mengajak. Kata Allah Ta'ala yang sudah kita bacakan tadi, artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Jadi sudah mempunyai kedudukan. Tergantung kedudukannya apa. Kalau mulai dari atas, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Presiden udah di kedudukannya sudah diteguhkan menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi kepala desa, menjadi kadus, menjadi kepala lorong, ya, setelah kepala lorong, RT, RW, kepala keluarga, terserah kedudukannya apa. Yang penting sudah diberikan kedudukan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah diberikan kedudukan oleh Allah Ta'ala, niscaya satu, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Tidak masuk di sini. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ingat, di sini yang pertama, setelah Allah tetapkan, teguhkan kedudukan itu, maka dirikanlah sholat. Ini baik untuk diri sendiri. Mantap lah ini. Tunaikan zakat, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Inilah posisi muslim. Mereka berdakwah. Kalau ada yang baik, ayo diajak. Yang buruk, cegah. Ini sudah posisi muslim. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah posisi ini? Presiden, seharusnya posisi presiden itu mereka tetap ingat, dirikan sholat, ingat, tunaikan zakat, Basnas sudah, ingat, amar ma'ruf nahi mungkar, aturannya jalan.
gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun sampai ke bawah. Seharusnya ini berjalan Bapak. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah akan terhindar virus corona. Wuhan, presidennya aja udah angkuh, ekonominya merasa kuat. Bahkan Amerika saja dilecehkan, merasa dia udah di bawah dia. Sombong, takabur, merasa kuat. Allah turunkan suatu yang nggak nampak aja nggak kacau balau. Itu bala tentara Allah. Kenapa? Kalau seandainya bala tentaranya Allah itu dimunculkan sesuatu yang nampak, habis makanannya anak-anak keluar, biar nanti jadi kebiasaan dengan, ya. Nanti orang tua yang mengingatkan, ikut ngaji betul-betul ya, gitu. Sekali lagi, bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang nampak, maaf, orang Cina itu akan langsung meluncurkan senjatanya yang paling ampuh katanya, yang paling kuat di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang kondisi. Allah Maha tahu, makanya diturunkan virus, makanya mereka tidak jadi sombong. Makanya kalau jadi pemimpin Bapak Ibu, ini posisi, silahkan posisi apa saja, pemimpin apa aja. Jangan sampai kita jadi pemimpin, misalnya jadi presiden, kita jadi gubernur, kita jadi bupati, jadi camat, terakhirnya jadi pemimpin rumah tangga. Dalam rumah tangga nggak sholat, dalam rumah tangga punya kewajiban untuk menunaikan zakat, nggak zakat. Dalam rumah tangga ada anak yang nyimpang, nggak mau ngajak, nggak mau mengingatkan, nggak mau nasihati. Yang terjadi nanti akan terjadi bencana, sekecil-kecilnya bencana, yaitu bencana di rumah tangga. Ini kalau nggak berjalan, ini solusi. Sebenarnya kalau orang itu udah muslim semua, nggak perlu pakai masker lagi. Betul. Muncul virus corona, orang kampung itu udah ngajak semua, nggak perlu pakai masker lagi. Ini udah janji Allah. Allah itu nggak akan menurunkan sebuah bencana kalau kampung itu masih banyak orang yang muslim. Tapi karena masih ada atau ada sebagian orang yang mau mengajak yang nggak baik, justru menentang hukum Allah. Makanya di Indonesia ini hati-hati. Saya mengajak kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, hati-hati. Ini di Indonesia sudah mulai ini. Udah mulai. Antara yang baik, antara yang buruk, pandai-pandai. Ibu harus pandai memilah. Yang sesuai dengan perintah Allah dan yang nggak sesuai dengan perintah Allah, Bapak Ibu harus pandai memilah, harus cerdas. Ini ada yang baik, kadang malah disalahkan. Malah disalahkan. Yang benar malah disalahkan, yang salah malah didukung. Sedih rasanya. Umat Islam pula. Ayo, ibu udah mulai cerdas, harus tahu membedakan mana sebenarnya ulama yang benar-benar ulama, mana ulama yang menyesatkan. Ini kita harus cerdas. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah ketentuan hukum Allah. Kalau sudah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nggak ditegakkan lagi, udah diberi kedudukan, tapi dia malah melanggar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru yang akan terjadi adalah bencana diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sejarah di sana. Sejarahnya apa? Tengok di sana dulu ada kisah Fir'aun, ada kisah Qarun, penguasa dia. Tapi penguasa jauh dari yang ini tadi, yang tiga ini tadi. Akhirnya apa? Fir'aun
ditenggelamkan. Mana lagi bu? Nggak lari, ngajak pulang berarti. Ya ngajak pulang ya. Oh ya udah mau habis 5 menit lagi. Jadi yuk Bapak Ibu, posisikan diri kita menjadi orang yang muslim. Baik untuk diri sendiri tetap menjaga sholat. Baik untuk orang lain termasuk salah satu yaitu menunaikan zakat. Gak sesuai satu nisab, keluarkan infaknya, keluarkan sedekah. Setiap hari Jumat ada istilah tabung beras tumbuh. Setiap hari Selasa ada berbagi, lakukan. Sedikit-sedikit kumpul, sedikit-sedikit, insya Allah. Ini adalah bagian dari faktor mencegah datangnya bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya jangan lupa mengajak. Ingat, mohon maaf Bapak Ibu, yang terakhir ini kadang-kadang jadi kendala. Kendalanya apa? Aku belum baik, makanya aku nggak berani ngajak. Sama Bapak Ibu, kadang ada yang disuruh imam, suruh jadi imam. Aku belum bisa loh jadi imam. Kenapa? Bacaanku belum bagus. Istriku lagi masih susah aku bina. Gak ada urusannya itu. Makanya Bapak Ibu silakan. Saya perintahkan untuk saling ini mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini syaratnya satu. Yuk, simak. Nih. Syarat menjadi orang yang muslim itu satu, menjadi orang yang soleh secara pribadi. Asalkan Bapak Ibu orangnya sudah baik, udah bisa mengajak. Bapak Ibu udah rajin sholat jamaah, bisa ngajak kawan yang belum rajin sholat jamaah. Ingin jadi orang yang muslim. Bapak Ibu udah rajin ngaji, ada juga mungkin belum rajin ngaji, ajak. Pertama diajak belum mau, alhamdulillah kita doakan, jangan malas direpetin. Diajak belum mau, direpetin pula, ya sakit hati. Misalnya diajak, ayo ngaji, aduh izin ya, apa izin kau kafir ya, imam dikafir-kafirkan Tuhan. Ya sakit hati. Mengajak itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak itu dengan cara hikmah. Yang kedua, Ibu jangan sekali-kali menentang. Kadang ada orang keluarga tidak mesti harus soleh dulu, ini prinsip. Ada orang mengajak, misalnya Bapak Ibu si Polan udah ada mengajak sama ibu, orangnya udah baik, rajin sholat jamaah, mau pengajian, mau mengkoordinir pengajian gitu kan. Tiba-tiba ayahnya belum mau datang pengajian, nggak perlu itu ibu bantai. Alah, ajak dulu lah itu ayahmu, ajak dulu istrimu, ajak dulu suamimu. Enggak, Al-Quran udah banyak mencontohkan. Nabi Nuh, istrinya ikut enggak? Enggak. Nabi Nuh istrinya durhaka. Nabi Nuh anaknya durhaka. Ini pelajarannya Bapak Ibu udah bisa ngajak orang. Nggak perlu punya pemikiran, anakku belum bisa suruh sholat sendiri, anakku belum bisa pakai jilbab, anak macam-macam. Suamiku belum bisa sholat jamaah, istriku belum bisa jamaah, istriku belum bisa menutup aurat, macam alasannya. Enggak. Ini sudah dipisahkan dalam sebuah Quran. Jadi mengajak itu satu, yang penting syaratnya baik diri sendiri. Baik. Kalau sudah, jangan dipikirkan, jangan dipertimbangkan harus keluarga itu mesti harus baik. Tidak. Jadi keluarga itu tidak mesti harus baik. Yang lebih baik memang kalau sudah bisa mengajak diri, mengajak keluarga, baru mengajak masyarakat. Tapi itu bukan sebuah ketentuan. Makanya kalau ada orang lagi viralnya Ustadz Abdul Somad mengajak umat banyak gitu, tiba-tiba mendengar isu santer, Ustadz Abdul Somad bercerai sama istrinya,
Nah, muncul kalimat ngajak diri sendiri aja nggak bisa, ngajak istrinya saja nggak bisa, tidak jadi. Paham Ibu? Jadi kalau ada orang yang ngajak, orang yang baik, tak perlu alah udahlah ajak keluargamu dulu, beresin dulu keluargamu, nggak perlu. Allah sudah banyak ngajarin. Betul? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya simpulkan, insya Allah tidak akan menurunkan bencana, terutama virus, kalau umatnya itu banyak orang yang solih dan muslim. Ya, mereka baik dalam pribadinya, tapi juga mau mengajak kepada orang lain. Kesimpulannya, ayo sekali lagi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu mengajak. Ada tetangga-tetangga, ada anaknya, ada keluarganya yang belum mau melakukan yang baik, ajak aja. Walaupun tantangannya adalah musuh, dimusuhi, ya pasti itu akan dimusuhi. Tapi mudah-mudahan kalau kampung kita yang diajak, insya Allah mereka nggak akan memusuhi. Insya Allah akan sadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.